Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan menyaksikan bagaimana PT Cisadane Sawit Raya di tahun 2023 akan menyampaikan pertanggungjawabannya, karena kita tahu di sini ada masyarakat yang terdampak juga akibat dari perbuatan PT tersebut. Begitu. Kira-kira bagaimana tanggung jawab dari PT CSA? Di belakang saya ada direktur dan jajarannya juga akan menyampaikan realisasi berapa dana yang sudah mereka berikan untuk masyarakat sekitar. Sebelah saya juga ada masyarakat di sini dari perwakilan buruh begitu yang kurang lebih terdampak dari kegiatan operasional mereka. Kira-kira seperti apa? Mari kita simak. Silakan perkenalan dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan role play mengenai sustainability report pada perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Di sini saya Agus Gunawan berperan sebagai Presiden Direktur. Saya Nisa Rizkyati berperan sebagai Wakil Direktur. Saya Angela Adelia berperan sebagai Kadif Humas. Saya Fiana Rizkyati berperan sebagai Manajer Humas. Saya Alana Festival berperan sebagai Asisten Manajer Humas. Saya Salsabila Putri berperan sebagai Kepala Divisi Keuangan. Saya Ina Clara Cynthia sebagai Manajer Keuangan. Saya Ramos Ramadan selaku Kepala Divisi Akuntansi. Saya Sani Saputra selaku Manajer Akuntansi Hijau. Saya Umar Mustaqim sebagai masyarakat 1 atau 1. Saya Ferisakti Pratama sebagai masyarakat 2. Baik, selanjutnya akan disampaikan mengenai role play kasus evaluasi kebakaran. Bang, kemarin rumahnya gimana bang? Aman bang, ini kalau lebih lama masalahnya. Memang kejadiannya kayak gimana sih bang? Kok bisa kayak gitu ya? Bang tahu juga sih bang, soalnya pas jalan tidur, tiba-tiba dia bangunin bang pada atas. Pas dia keluar rumah, udah pada rame ikut bantuin untuk madami bang. Iya bang, kemarin saya juga ikut bantu madamin apinya bang. Info dari warga sih sumbernya dari lahan sebelah bang yang punya PT CSR. Saya juga dengar penyebab kebakarannya itu dipicu sama cuaca panas. Iya bang. Misi Pak. Iya Selamat siang. Saya mau bertemu Bapak Udang. Iya saya. Perkenalkan, saya Arwen dari PT Cisadane Sawit Raya. Jadi saya dapat info dari teman saya. Kemarin makan dari operasional kami mengalami kebakaran terus berdampak dengan tempat tinggal Bapak, apa benar Pak? Iya mbak, kemarin emang sempat kebakaran, tapi apinya bukan terlalu gede sih mbak, dan alhamdulillah rumah saya masih aman. Cuman saya emang sempat kaget aja sih mbak, karena tiba-tiba ada asap. Oh begitu. Jadi saya mewakili PT Cisadane Sawit Raya mohon maaf sebelumnya Pak ya. Saya mau juga menjelaskan karena kebakaran ini penyebabnya itu ada cuaca panas Pak, jadi suhunya terlalu tinggi sehingga membakar lahan pabrik kami. Nah, bener kan tuh bang? Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya mau memberikan sedikit bantuan Pak dari PT Cisadane Sawit Raya. Mau diterima ya Pak ya? Saya boleh minta tolong foto ya Pak? Dokumentasi. Satu dua, lagi 1 2. Terima kasih Pak ya. Iya, terima kasih ya mbak, karena bantuannya, semoga kedepannya tidak ada kejadian seperti ini lagi ya mbak. Pak, saya mundur dulu ya Pak ya. Oke, mbak. Baik, bisa dimulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat tahunan. Dengan ini saya selaku direktur secara resmi membuka rapat tahunan dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para direksi, jajaran, kemudian para seluruh pemegang saham yang terhormat,
Semoga rapat ini dapat berjalan dengan lancar, terbuka, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan perusahaan ke depan. Rapat hari ini kita akan membahas evaluasi dan revisi strategi kelanjutan. Tahun 2023 kita menghadapi tantangan El Nino, penurunan harga minyak, dan konflik sosial di lapangan. Namun kita juga punya peluang teknologi mekanisasi, kemitraan plasma, dan juga digitalisasi pengawasan. Sebelum kita masuk ke masalah secara rapat, saya akan menyampaikan terkait profil perusahaan kita terlebih dahulu. Perusahaan kita merupakan perusahaan multi yang bergerak di bidang agribisnis, yaitu pertanian, dagangan besar, industri pengolahan, dan aktivitas profesional pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pengolahan produk turunannya. Sudah berdiri sejak 28 Oktober tahun 1983. Kantor pusat kita saat ini berlokasi di Kompleks BD Fluid, Jalan Setiap Selatan Raya, Jakarta Utara. Perusahaan kita memiliki total 6 perusahaan dan beberapa pabrik kelapa sawit yang tersebar di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Produk-produk yang dihasilkan adalah tandan buah segar, minyak kelapa sawit, dan inti sawit. Visi kita adalah menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan diwujudkan melalui penyediaan produk, jasa, dan solusi agrikultur yang berkualitas dan berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan. Dari sisi untuk kepemilikan, 38% dimiliki oleh PT Veteran Sawit Lestari dan PT Sabta Sawit Lestari, kemudian 4% dimiliki oleh PT Sawit Edi Perkasa, dan 20% dimiliki oleh masyarakat. Kalau perusahaan kita tergolong besar dengan total aset mencapai lebih dari 1,8 triliun. Akhir tahun 2023, kita mempekerjakan sebanyak 4.686 yang tersebar di kantor pusat dan unit-unit operasional, terdiri dari karyawan tetap maupun kontrak, dengan mayoritas bekerja di lini operasional dan produksi. Kemudian selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Anissa. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus atas pemaparannya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan melanjutkan pemaparan laporan keberlanjutan PT Cisadane Sawit Raya Tbk tahun 2023. Saya ingin menyampaikan bahwa rantai nilai perusahaan kami itu terdiri dari 4 tahap utama, yaitu perkebunan, perdagangan besar, pengolahan industri, dan aktivitas profesional. Kami memulai dari sektor perkebunan yang menjadi sumber utama tenaga kami, yaitu tandan buah segar, baik dari lahan sendiri maupun petani mitra. Kemudian kami perdagangan besar, kemudian melalui perdagangan besar, hasil panen didistribusikan dengan dukungan mitra logistik agar sampai ke pabrik tepat waktu dan berkualitas. Di tahap industri pengolahan, kami mengolah tandan buah segar menjadi produk utama seperti crude palm oil dan kernel dengan mengutamakan efisiensi dan kualitas. Seluruh proses ini didukung oleh aktivitas profesional seperti pengawasan mutu, audit, dan manajemen keberlanjutan. Rantai nilai ini kita bangun agar profesional perusahaan tetap kuat, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Kemudian selama periode pelaporan tahun 2023 tidak terdapat perubahan signifikan yang terdampak pada struktur perusahaan maupun rantai pasokan kita. Struktur rantai nilai tetap berjalan sebagaimana mestinya, sama seperti tahun lalu. Dimulai dari sektor perkebunan, dilanjut ke perdagangan besar, pengolahan industri, hingga aktivitas profesional sebagai pendukung utama proses bisnis. Kami juga telah menetapkan pendekatan manajemen risiko yang menyeluruh dalam kegiatan operasional. Selama tahun 2023, kami menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mengelola risiko kebakaran dan kabut asap, serta memantau penggunaan energi dan air secara efisien. Sebagai bagian dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk, saya dengan bangga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak, kami telah mendapatkan berbagai penghargaan dan sertifikasi dari lembaga pemerintah maupun swasta. Sebagai bentuk pengakuan terhadap komitmen kami
kami dalam menjalankan bisnis dan bertanggung jawab. Beberapa di antaranya adalah penghargaan CSR dari Bupati Banyuasin yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing. Yang kedua, penghargaan Corporate Secretary Champion dari majalah SWA. Penghargaan transparansi emisi korporasi dari B Universe dan Bumi Global Carbon Foundation. Pengakuan atas komitmen kami tidak mempekerjakan anak di bawah umur yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta sertifikasi proper biru 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Provinsi sebagai bukti kepatuhan kami terhadap pengelola lingkungan. Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya kami dalam menjaga keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan keterbukaan informasi telah mendapatkan pengakuan luas, dan ini menjadi dorongan kuat terus meningkatkan kinerja perusahaan secara keberlanjutan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, PT Cisadane Sawit Raya Tbk secara aktif berpartisipasi dalam beberapa asosiasi strategis selama tahun 2023. Kami mendaftar sebagai anggota di 3 asosiasi utama, yaitu Asosiasi Emiten Indonesia di tingkat nasional, serta 2 cabang GEPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, tahun 2023 ini menjadi tahun yang penuh tantangan dan peluang dari PT Cisadane Sawit Raya Tbk. Dalam menjalankan usaha, kita harus tetap mengidentifikasi dan mengelola resiko serta peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan, dan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan demi mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan antara profit, people, dan planet. Saya tegaskan kembali, strategi keberlanjutan kita yaitu 3P, people, planet, dan profit. Dan kerangka HIIL menjadi panduan utama. Oke, kita mulai rapatnya ya. Silakan Tim Humas untuk menyampaikan reportnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus dan Bu Anissa. Sesuai dengan budaya keberlanjutan perusahaan kita yang melandaskan 4 pilar, yaitu health, education, environmental, dan local capabilities, maka fokus dari program CSR kita adalah memberikan dukungan untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat, memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kompetensi masyarakat sekitar, menjaga kelestarian ekosistem di sekitar lokasi kerja, dan memberikan dukungan bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Secara umum, kegiatan CSR kita terbagi menjadi 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk dari segi ekonomi sendiri, kita ada bantuan usaha UMKM, bantuan honor guru, donasi kepada keluarga paling miskin, dan juga program bank sampah. Lalu dari segi lingkungan, kita sudah ada penggunaan energi terbarukan, pemanfaatan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengurangan konsumsi air, pemberian alat untuk pencucian parit, bantuan untuk penanaman lahan, pembuatan parit dan tanggul, pemberian dana perbaikan selokan, dan juga pembinaan serta pelatihan koordinasi. Lalu dari segi sosial, kita ada penanggulangan stunting, pemberian bantuan terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur di desa, pemberian dana dan fasilitas belajar, bantuan dana untuk kegiatan kemasyarakatan, komunitas serta keagamaan, pemberian beasiswa kepada anak berprestasi, bantuan hewan kurban, santunan kepada anak yatim, pemberian dana pengadaan alat kantor media, serta pemberian sembako. Untuk detail dari program ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu. Baik Ibu Angela, terima kasih atas waktu dan pemahamannya. Berikut saya sampaikan rincian pencapaian program CSR Kementerian selama tahun 2023 yang terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Di aspek ini kita menerapkan prinsip sistem yang global, di mana Persero tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas, tapi juga memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Berbagai inisiatif diarahkan untuk menciptakan
desa Inisiasi. Meskipun cakupan bantuan masih terbatas, hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun sekaligus membuka peluang untuk pengembangan program di masa depan. Misalnya, perseroan melibatkan bentuk koperasi plasma, petani salmes dalam rantai konservasi. Dengan demikian, selain mengelola areal ini sendiri, kita berkontribusi pada pengembangan perkebunan plasma masyarakat, yang berarti petani plasma turut mendapatkan pendapatan dari seiring bertambahnya volume panen. Selain itu, kita menyelenggarakan pelatihan budidaya peternakan sebagai bentuk alternatif pengembangan ekonomi tambahan, sehingga masyarakat lokal memiliki peluang untuk dapat mengembangkan sumber pendapatan baru. Program bank sampah yang awalnya dijalankan di Sumatera Selatan pada tahun 2012 ini diperluas ke Sumatera Utara, tidak hanya berkontribusi pada lingkungan tetapi juga memberi nilai ekonomis pada masyarakat. Upaya-upaya ini memperlihatkan orientasi perusahaan untuk tidak hanya mengembangkan bisnis diri tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua, lingkungan. Di aspek lingkungan ini kita sangat menekankan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional. Dalam operasional pabrik, kita berkomitmen dalam penggunaan energi terbarukan seperti biomasa cangkang dan fiber atau serta kosong sebagai bahan bakar boiler minyak kelapa sawit yang tercatat meningkat di tahun 2023. Penggunaan biomasa cangkang di tahun 2023 sebanyak 4.195.817 kg dan fiber 13.784.490 kg, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Cangkang sawit memiliki kadar air rendah sehingga efisiensi terbakar sebagai bahan bakar. Hasilnya 37,41% dari total energi yang digunakan berasal dari sumber terbarukan, naik 23,47% dari tahun sebelumnya. Dengan intensifikasi biomasa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Perseroan menghasilkan sebanyak 42.834 kg limbah padat dan berhasil memanfaatkan kembali sebanyak 40.117 kg berhasil dimanfaatkan kembali. Limbah cair yang dikelola tercatat sebanyak 146.530 meter kubik. Dalam limbah B3 atau limbah berbahaya sebanyak 8.415 kg dengan sebagian besar berhasil diangkut dan diolah sesuai regulasi. Pengelolaan limbah domestik ini bertujuan untuk menghindari risiko pencemaran tanah dan air di sekitar area operasional. Perseroan berkomitmen menjaga kelestarian ekonomi sistem lokal dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perseroan telah mempersiapkan berbagai inisiatif di antaranya juga melakukan pembukaan lahan untuk kepentingan budidaya kelapa sawit pada area yang telah ditetapkan sebagai area high conservation value atau HCV. Sehingga habitat flora, fauna dan fungsi ekosistem dapat dilindungi. Upaya pelestarian keanekaragaman kreatif ini dijalankan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. Kegiatan konservasi yang dilakukan meliputi pemasangan dan pemeliharaan PAL, batas NKT, pembibitan tanaman konservasi, pengendalian spesies asing, invasif, perawatan aparat di area konservasi, serta pemantauan keanekaragaman secara berkala. Inisiatif reboisasi juga dilakukan melalui penanaman pohon di sekitar fasilitas umum sebagai bagian dari upaya menjadikan lingkungan yang hijau. Dalam upaya mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca, tercatat pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 15,94% dari tahun sebelumnya. Berbagai langkah lain dilakukan dalam upaya pengurangan emisi seperti pengurangan penggunaan pestisida dan pengalihan ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kita rutin melakukan uji emisi dan uji lingkungan setiap 6 bulan sekali, seperti uji kualitas udara ambien, uji kualitas air permukaan, uji kualitas air bersih, dan uji dota perairan. Untuk memastikan bahwa bukan terkendali aktivitas penanaman pohon seperti pohon durian, pohon jambu air, pohon rati, pohon kabur, dan pohon-pohon lain dilakukan untuk menyerap CO2 dan memperkuat konektivitas
SMK sebanyak 141.620 unit dan kami berkomitmen untuk terus menguranginya. Perseroan menggunakan air permukaan atau A2 untuk operasional pabrik dan fasilitas domestik. Pada tahun 2023, konsumsi air operasional turun 11% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara konsumsi domestik naik 5%. Total penggunaan air permukaan untuk pabrik kelapa sawit adalah 519.628 meter kubik, sedangkan untuk kebutuhan domestik 115.302 meter kubik. Pengurangan konsumsi air ini dicapai melalui kampanye hemat air, misalnya gerakan menutup keran air dan perbaikan kebocoran saluran secara berkala. Menjelang musim kering akibat fenomena El Nino, Perseroan juga melaksanakan audit penggunaan air untuk mengevaluasi penghematan dan pengawasan sehingga efisiensi penggunaan air dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga, sosial di bidang sosial ini, di aspek sosial ini, program fasilitas kesehatan disediakan bagi masyarakat sekitar perusahaan dengan akses layanan pengobatan melalui klinik terdekat yang telah dibangun oleh Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menjalankan program penanggulangan stunting yang difokuskan pada anak-anak balita. Program ini diwujudkan melalui pemberian rutin bantuan makanan bergizi seperti telur, susu, bisa sehat, serta makanan bayi sebelum gizi. Sektor pendidikan, Perseroan menjalankan program pemberdayaan melalui penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari masyarakat sekitar, termasuk pembangunan sekolah sebagai sarana belajar. Selain itu, perusahaan memberikan beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi dari jenjang siswa SD, SMP, hingga SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu. Perusahaan juga memberikan dukungan dengan menyediakan fasilitas belajar bagi anak-anak masyarakat sekitar seperti pengadaan sekolah, seperti meja, bangku, dan perlengkapan ATK untuk sekolah-sekolah di desa binaan. Tujuannya untuk memastikan anak-anak generasi penerus mendapat kesempatan belajar yang adil. Perseroan juga membantu kesempatan bagi institusi pendidikan untuk menjalin kerjasama melalui program magang, penelitian, dan bimbingan industri sebagai sarana pendidikan praktik dan pengetahuan lapangan. Untuk mendukung kapasitas lokal, kegiatan lainnya yang dilaksanakan mencakup budidaya peternakan, keagamaan, serta renovasi rumah ibadah. Perseroan terlibat dalam renovasi sekolah, klinik, serta fasilitas umum lainnya di desa binaan. Selain itu, melalui program donasi atau sponsorship, CSR memberikan dukungan materi berupa bahan bangunan, sidang, cat, keramik, dan lain-lain untuk renovasi masjid, gereja, dan fasilitas publik lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Semua upaya ini dilakukan bahwa Perseroan turut berkontribusi dalam bentuk lingkungan hidup yang lebih baik. Tidak hanya berfokus pada aspek operasional pabrik saja. Selain itu, Perseroan mendukung kegiatan budaya dan keagamaan masyarakat setempat seperti penyelenggaraan festival budaya, perayaan hari besar keagamaan, serta perbaikan dan pembangunan rumah ibadah. Semua inisiatif ini dirancang untuk mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan memiliki nilai toleransi budaya. Untuk detail dari program CSR kita yang berlandaskan IDIL akan disampaikan oleh Ibu Arlen. Baik, terima kasih waktunya Ibu Oki. Sebagai tim yang bergerak langsung di lapangan, tugas kami adalah mengimplementasikan program-program CSR secara efektif dan berkelanjutan. Kami menjalin kerjasama erat dengan masyarakat sekitar untuk memastikan program CSR memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2023 ini kami telah melaksanakan berbagai program yang melandaskan 4 pilar, yaitu GIL. Program yang telah terlaksana sepanjang tahun ini yaitu untuk PT Cisadane Sawit Raya sendiri melakukan program donasi dan sponsor, yaitu bantuan beras sebanyak 50 sak kepada masyarakat desa Seitampang dan sekitarnya dalam acara Bupati Sapa Desa se-Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian memberikan bantuan 4 ekor lembu atau sapi pada Hari Raya Idul Adha kepada 4 masyarakat desa, yaitu masyarakat Dusun Sukamaju Desa Selat Beting, masyarakat Dusun Bulu Tolong Desa Saisiarti,
masyarakat Dusun Seirambe Desa Seisiati, masyarakat Dusun Seitampang Desa Seitampang, dan 1 ekor lembu atau sapi kepada Polres Labuhan Batu Sumatera Utara untuk pembagian daging kurban Hari Raya Idul Adha. Kemudian kami juga memberikan bantuan dana untuk panitia pelaksana penyempurnaan anak yatim piatu se-Desa Seitampang yang acaranya diadakan di perumahan staf PT CSR Seitampang. Kemudian kami juga memberikan bantuan dana perayaan HUT RI ke-78 kepada 6 desa dan kecamatan yang terdiri dari Desa Bulu Bawang, Desa Seisiati, Dusun Sukamaju, Desa Selanting, Kecamatan Panen Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Dusun Pulau Puga, Desa Tanjung Mulia, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Gila Hilir, Desa Tanjung Sarang Kelang, Kecamatan Pantai Hulu. Bantuan dana kepada Ormas FKPBI Seitampang yang mengadakan perayaan HUT RI ke-78 untuk masyarakat Desa Seitampang. Ormas Pemuda Karya Nasional PKN yang mengadakan perayaan HUT RI ke-78 untuk masyarakat Kelurahan Negeri Lama. Selain itu, kami juga memberikan bantuan untuk pembangunan gapura masuk Desa Seitampang, Kecamatan Gila Hilir, dan bantuan dana untuk kelengkapan alat kantor media radar kriminal. Lalu memberikan bantuan dana kepada panitia acara peringatan Maulid Nabi Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Gila Hilir. Lalu bantuan dana untuk penimbunan halaman kantor Koramil 04 Labuhan Bilik. Bantuan dana kepada masyarakat dalam acara perayaan Pesta Tahunan Nakoso Natal dan Tahun Baru 2024 di Dusun Siudang Desa Seisiati, Kecamatan Panen Tengah. Kemudian kita juga memberikan bantuan 2 kaleng cat tembok sebanyak 25 kg untuk cat kantor polisi Resort Negeri Lama, Kecamatan Gila Hilir. Untuk program pendidikannya, perusahaan memberikan bantuan fasilitas belajar mengajar pada SDN Negeri 14 Desa Seitampang berupa bangku sekolah 25 buah dan meja belajar 25 buah. Kemudian memberikan bantuan dana ke pemerintah Kecamatan Gila Hilir dalam rangka mengikuti kegiatan MTQ dan nasyid tingkat Kabupaten Labuhan Batu. Lalu memberikan bantuan dana beasiswa untuk anak berprestasi pada sekolah menengah pertama Negeri 1 Gila Hilir. Lalu memberikan bantuan beasiswa anak berprestasi dan anak tidak mampu kepada SD swasta Dusun Sukamaju, Desa Selanting. Bantuan dana kepada tim sepak bola Seimambang untuk pembelian kostum sepak bola. Bantuan dana untuk pembangunan ruang belajar Yayasan Pendidikan Malindo Sultan Ali Dusun 1 Malindo. Lalu memberikan 10 sak semen untuk pembangunan parkiran kendaraan sekolah di SMP 1 Kecamatan Gila Hilir dan 100 sak untuk pembangunan sekolah Madrasah Hidayah Swasta Al Hidayah Dusun Seirambe. Untuk program lingkungannya, kami memberikan bantuan berupa semen dengan total 405 sak yang dibagikan sebanyak 40 sak untuk pembangunan jembatan warga Dusun Sukamaju, Desa Selanting, Kecamatan Panen Tengah, 15 sak untuk renovasi gedung awal Koramil 09, 300 sak untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Seitampang, 20 sak untuk pembangunan Masjid Jami Al-Muklisir Desa Cinta Makmur, 10 sak untuk pembangunan Masjid Citra Al-Hidayah Kelurahan Negeri Lama, 10 sak semen untuk renovasi pagar kantor Koramil 09 Negeri Lama, 10 sak untuk pembangunan Masjid Nurul Mumin Dusun 7 Desa Meranti Pahang. Selain semen, serta kita juga memberikan bantuan berupa tanah timbul sebanyak 50 truk untuk penimbunan lapangan sepak bola Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Gila Hilir, dan memberikan bantuan tanah timbul sebanyak 50 truk dan sebanyak 25 truk untuk penimbunan lapangan sepak bola Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panen Tengah. Selain bantuan berupa semen, kami juga memberikan bantuan berupa alat berat grinder dan kompaktor untuk perbaikan jalan Dusun Bilangkani sebanyak lebih dari 1,5 km Desa Seitampang, untuk perbaikan jalan Dusun Saigudang dan Dusun Bulu Kolam sebanyak lebih dari 2 km Desa Seisiati, untuk meratakan lapangan sepak bola Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Gila Hilir, untuk meratakan lapangan sepak bola Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Gila Hilir, serta bantuan ekskavator untuk pencucian parit masyarakat. Selain itu, kami juga memberikan bantuan berupa 10 truk untuk pembangunan
dan masyarakat desa Seitawala serta desa Seitangkang, dan memberikan bantuan berupa lampu jalan sebanyak 45 di 3 desa. Untuk bantuan program kapabilitas lokalnya, perusahaan memberikan bantuan berupa bibit ikan lele sebanyak 25.000 ekor dan pakan ternak sebanyak 30 tak untuk budidaya ternak ikan lele kepada masyarakat dusun Bulu Tolang, desa Seisiatu. Selanjutnya, program yang telah terlaksana sepanjang tahun ini untuk PT Samukti Karya Lestari. Pada program pendidikannya, perusahaan memberikan bantuan honor guru dari bulan Januari hingga Desember 2023 kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kemudian memberikan donasi bantuan semen sebanyak 50 sak kepada pesantren Salafiyah, dan memberikan donasi pemberian bantuan dana untuk SMPN 02 Manoka, pemberian bantuan dana untuk kegiatan pekan raya, bantuan sarung 60 piece untuk kegiatan Kodim 0212 tahun 2023, pemberian bantuan sapi kurban untuk kegiatan hari raya kepada desa Bandar Hafinis dan desa Muara Ubu, serta kambing kurban untuk kegiatan hari raya Idul Adha kepada Polres Tapanuli Selatan, serta memberikan donasi bantuan dana untuk festival tari di Solo, serta memberi bantuan semen untuk pondok pesantren Tahfiz Kakak Muhammad Yakub Lingkungan 3. Untuk program donasi atau sponsornya, perusahaan memberikan bantuan cat kepada kantor camat, kemudian memberikan bantuan dana kepada pemerintah Kecamatan Muara Batang, pembelian meteran dan instalasi listrik sebanyak 12 unit meteran, pemberian bantuan dana kepada PLC IPK Muara Batang, bantuan dana kepada NNB LI Kelurahan Utaraja, pemberian bantuan dana kepada DPD PKB Kesuma, lalu memberikan bantuan dana untuk MTQ tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, dan bantuan dana untuk masjid Kodim 0212. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan untuk pengajian akbar dan penyambutan bulan suci Ramadan, dan memberikan bantuan dana untuk pembangunan palas menara. Selain itu, pada program lingkungan, perusahaan juga memberikan donasi pemberian pasir batu sebanyak 400 ton untuk jalan Pemda Desa Muara Ubu. Kemudian memberikan bantuan dana kepada Delta untuk kegiatan Hari Lingkungan Hidup Daerah tahun 2023 di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan memberikan donasi pemberian bantuan dana kepada Kodim 0212 untuk kegiatan penanaman lahan orame wilayah Muara Ampuru berupa pemberian bibit dalam bentuk dana. Pada program kesehatannya, perusahaan memberikan donasi berupa dana untuk kegiatan Hari Anti Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, dan memberikan bantuan dana kepada Kalangan 01 untuk kegiatan sosial pada masyarakat kurang mampu dan balita. Untuk program CSR yang telah terlaksana pada tahun ini untuk PT Sukses Sawit Gasing sebagai anak perusahaan, pada program donasi, perusahaan memberikan kursi plastik untuk musola Kelurahan Kenten, donasi pemberian bantuan untuk 1000 anak yatim di Sumatera Selatan, pemberian sapi kurban, pemberian dana HUT RI untuk 3 desa, pemberian AC 1 PK sebanyak 2 unit untuk kantor Disbunak Banyuasin, pemberian dana HUT Satpam Setik 43 tahun 2023 Kabupaten Banyuasin, pemberian semen sebanyak 45 sak untuk desa Gasing. Untuk program pendidikannya, perusahaan memberikan 28 sak semen untuk pembangunan toilet SDN 10 Talang Kelapa, pemberian dana untuk penimbunan tanah di SD Desa Sebalik, bantuan body protector 5 buah untuk padepokan Badak Hitam Desa Kenten Laut untuk mengikuti perlombaan kejuaraan pencaksilat Open Cup Banyuasin tahun 2023. Pada program ekonomi, perusahaan memberikan donasi untuk 900 kepala keluarga kategori miskin. Pada program lingkungan, perusahaan memberikan pembuatan parit dan tanggul di samping parit lahan masyarakat menggunakan alat berat ekskavator, pemberian dana untuk tim sepak bola Kadas FC Desa Gasing untuk mengikuti kompetisi sepak bola, pemberian dana untuk perbaikan selokan di Desa Kenten Laut, dan untuk program kapabilitas lokalnya, perusahaan melakukan pembinaan kelompok tani peduli api Desa Sebalik. Lalu program yang telah terlaksana pada PT
Zevanya Ataya sebagai anak perusahaan. Pada program donasi atau sponsor, perusahaan memberikan bantuan perbaikan bangunan Masjid Al-Huda, memberikan bantuan pembangunan musola, memberikan bantuan untuk food RI, memberikan bantuan untuk food pramuka, memberikan bantuan untuk bakaran rumah, memberikan bantuan kepada Masjid Dusun 4. Pada program lingkungannya, bantuan material batu untuk desa Beringin Makmur 2 dan memberikan bantuan perbaikan untuk jalan desa. Selanjutnya pada program kesehatan, perusahaan memberikan bantuan puskesmas Beringin Makmur 2 dan pada program pendidikan, perusahaan memberikan bantuan berupa sarana olahraga untuk dusun 5. Demikian laporan kegiatan CSR yang telah terlaksana selama tahun 2023 pada PT Cisadane Sawitraya. Baik, terima kasih Mbak Arlen atas pemaparannya, sangat baik sekali ya. Kemudian bagaimana dari sisi keuangannya, realisasinya? Baik, secara keseluruhan ini perusahaan melakukan transformasi dari sebesar 802.562.260 yang merupakan angka gabungan dari PT Indonesia Baperan. Rinciannya yaitu PT Cisadane Sawitraya mengalokasikan dana CSR senilai 418.970.000. Selanjutnya PT Sawitraya Lestari selaku anak perusahaannya mengalokasikan dana CSR senilai 193.641.640 rupiah. Selanjutnya PT Sukses Sawit Gasi mengalokasikan dana CSR-nya senilai 150.100.620 rupiah. PT Adi Putra Bina Indah mengalokasikan dana CSR-nya senilai 9.100.000 rupiah dan PT Ina Zevanya Ataya mengalokasikan dana CSR senilai 23.750.000 rupiah. Namun setelah kami melakukan penelitian terhadap rincian program kegiatan CSR yang disampaikan dalam laporan, ditemukan bahwa total nilai yang tercantum dalam rincian mencapai 864.562.260 rupiah, sehingga terdapat selisih sebesar 12 juta. Terkait hal ini dapat kami sampaikan bahwa selisih tersebut saat ini sedang diidentifikasi lebih lanjut, Pak, dan akan dilakukan proses rekonsiliasi antara calon informasi dengan laporan koordinasi. Adapun distribusi dana menurut jenis program yang sudah disebutkan oleh tim CSR tadi, yaitu terbesar digunakan untuk kegiatan lingkungan, yaitu mencapai hampir 48% atau sekitar 391.850.620 rupiah. Kemudian donasi sosial juga menjadi porsi yang cukup signifikan, Pak, yaitu sebesar 220.676.640 atau sekitar 27,7%. Selain itu, dana juga disalurkan untuk mendukung program-program ekonomi seperti penguatan kapabilitas ekonomi masyarakat dan juga program ekonomi langsung. Totalnya sebesar 111.775.000 rupiah. Sedangkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, dana sponsor dan juga kesehatan masing-masing sebesar 54.000 rupiah, 28.190.000 rupiah dan 3 juta rupiah. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek ekonomi, lingkungan dan juga sosial, alokasi dana CSR paling banyak digunakan untuk kegiatan sosial, yaitu mencapai 62% dengan nilai 507.516.640 rupiah. Sedangkan untuk aspek ekonomi mencapai 14% dengan nilai 115.575.000 rupiah dan aspek lingkungan sebesar 24% dengan nilai 190.470.620 rupiah. Selain dana yang telah disebutkan tadi, perusahaan juga mencatat adanya pengeluaran tambahan untuk pengelolaan dampak lingkungan sebesar 200.746.836 rupiah. Dan sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah, perusahaan turut memfasilitasi akses pendanaan untuk operasi plasma, yaitu melalui perkebunan sawit raya ISR yang tercatat sebesar 59,6 miliar sampai dengan akhir 2023. Dan untuk rincian
keluarkan pada tahun 2023. Seperti yang sudah disebutkan juga oleh Ibu Salsa tadi, dana CSR perusahaan kita dialokasikan dari perseroan perusahaan kita, PT Cisa dan Eka Wijaya dan anak-anak perusahaan kita dengan rincian sebagai berikut. Yaitu yang pertama, total dana CSR yang dialokasikan oleh perusahaan-perusahaan kita adalah sebesar 418.970.000. Dana ini telah disalurkan melalui 4 program utama, yaitu program lingkungan, program pendidikan, program donasi dan dana sponsor, serta program ekonomi atau kapabilitas lokal. Pada program lingkungan, total dana yang telah kita keluarkan yaitu sebesar Rp289.830. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang berfokus pada perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta fasilitas umum di lingkungan masyarakat sekitar operasional perusahaan kita. Contohnya seperti meliputi bantuan semen untuk pembangunan jembatan dan sungai. Komitmen kita pada program ini yaitu menunjukkan kepedulian terhadap fasilitas dan kenyamanan hidup masyarakat. Lalu selanjutnya itu pada program pendidikan, kita telah mengalokasikan dana sebesar Rp22.440.000. Investasi ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Bantuan yang kita berikan seperti berupa fasilitas belajar mengajar dan beasiswa bagi anak berprestasi. Hal ini merupakan wujud nyata dukungan kita terhadap generasi muda di masyarakat lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga yaitu program berupa donasi dan dana sponsor. Total dana yang telah dikeluarkan mencapai Rp99.625.000. Program ini mencakup beragam bantuan sosial dan dukungan kegiatan masyarakat seperti dana partisipasi dalam kegiatan keagamaan MTQ dan nasyid dan penyaluran hewan kurban serta santunan anak yatim. Ini menunjukkan peran aktif perusahaan kita dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Lalu selanjutnya pada program ekonomi, kita telah menyalurkan dana sebesar Rp19.575.000. Program kita ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan bibit ikan lele dan pakan ternak. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat setempat dan menciptakan nilai tambah. Nah, dari total alokasi dana CSR yang sudah saya rincikan tadi itu, yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu adalah Rp431.470.000. Di sini terdapat selisih lebih besar sebesar Rp12.500.000 dibandingkan dengan total dana CSR yang sudah diungkapkan di laporan sustainability report perusahaan kita. Seperti yang sudah disebutkan di Salsa tadi, kami sedang melakukan rekonsiliasi lebih lanjut untuk memastikan akurasi data antara catatan internal kita dengan yang sudah kita publikasikan. Lalu untuk selanjutnya yaitu rincian alokasi dana CSR dari anak perusahaan kita di Sumatera Utara yaitu PT Samukti Karya Lestari. Untuk tahun 2023 total yang dialokasikan adalah sebesar Rp193.641.640. Dana ini telah kita salurkan melalui 4 program utama. Yang pertama program lingkungan, program pendidikan, program donasi dan sponsor, serta program kesehatan. Dalam program lingkungan, anak perusahaan kita telah mengalokasikan dana sebesar Rp51 juta. Alokasi ini mencakup penyediaan sirku atau pasir dan batu untuk perbaikan jalan desa serta donasi untuk mendukung kegiatan hari lingkungan hidup daerah dan penanaman bibit. Ini menunjukkan komitmen anak perusahaan kita dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar area operasionalnya. Lalu untuk program pendidikan, total dana yang anak perusahaan kita keluarkan yaitu sebesar Rp25.850.000. Fokus utama program ini adalah mendukung sektor pendidikan, termasuk pemberian honor guru bulanan kepada madrasah diniyah takmiliyah, bantuan semen untuk pembangunan pesantren dan sekolah. Ini merupakan investasi berkelanjutan untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan di komunitas setempat. Lalu selanjutnya pada program donasi dan dana sponsor, anak perusahaan kita Samukti Karya telah menyalurkan dana sebesar Rp13.791.000. Program di sini tuh sangat beragam Pak, meliputi bantuan cat, bantuan camat, terus donasi untuk tingkat kecamatan, terus pemasangan meteran listrik untuk rumah tangga dan lain-lain. Ini mencerminkan keterlibatan aktif perusahaan kita dalam mendukung berbagai inisiatif sosial dan keagamaan di masyarakat. Lalu untuk program kesehatan, total dana yang dialokasikan oleh anak perusahaan kita yaitu sebesar Rp2.500.000. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan Hari Anti Narkotika Nasional dan memberikan bantuan sosial
kita berikan melalui koran bersekat. Meskipun nominal yang kita berikan tidak terlalu besar, namun program ini kami tegaskan untuk kepedulian perusahaan kita terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat kita. Tapi dari total yang sudah dirincikan tadi itu sebesar 193.141.640 rupiah. Ini ada selisih kurang sekitar 500.000 Pak dengan yang sudah kita ungkapkan di CSR. Tapi ini juga sudah kita telusuri lagi Pak dengan rekonsiliasi data. Selanjutnya yaitu alokasi dana CSR dari anak perusahaan kita di Sumatera Selatan, yaitu PT Sukses Sawit Gasing untuk tahun 2023. Dia mengalokasikan dana sebesar 157.100.620 rupiah melalui 4 program, yaitu program lingkungan, program pendidikan, program donasi dan dana sponsor, serta program ekonomi. Dalam program lingkungan, PT Sukses Sawit Gasing mengalokasikan dana sebesar 31.770.620 rupiah. Alokasi ini mencakup kegiatan pembuatan parit dan tanggul menggunakan alat berat serta pemberian dana untuk perbaikan selokan di desa Tenten Laut. Ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga infrastruktur lingkungan dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola air di komunitas kita. Lalu selanjutnya untuk program pendidikan, total dana yang dikeluarkan sebesar Rp3.030.000. Dana ini digunakan untuk mendukung sektor pendidikan seperti pemberian semen untuk pembangunan toilet sekolah dasar dan donasi untuk tim sepak bola lokal agar dapat mengikuti kompetisi. Meski nominalnya tidak terlalu besar, upaya ini tetap berkontribusi pada fasilitas pendidikan dan pengembangan bakat di kalangan muda. Lalu selanjutnya program donasi dana dan sponsor. PT Sukses Sawi telah menyalurkan dana sebesar Rp32.300.000. Program ini sangat beragam, meliputi pemberian kursi plastik untuk musola, bantuan untuk anak yatim, pemberian sapi kurban saat Idul Adha, lalu yaitu pemberian dana untuk peringatan HUT RI, serta pemberian AC untuk kantor pemerintahan dan dukungan kegiatan wisata. Ini menunjukkan peran aktif perusahaan dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu program ekonomi, kita mengeluarkan dana sebesar Rp90 juta. Program ini secara konsisten memberikan donasi kepada keluarga miskin dengan 3 kali penyaluran masing-masing sebesar Rp30 juta untuk 900 kepala keluarga miskin. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas ekonomi lokal dan mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan. Dari total keseluruhan dana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu perusahaan kita telah mengeluarkan dana sebesar Rp157.100.620, yang artinya nominal ini sudah sesuai dengan total dana yang kita ungkapkan di dalam laporan sustainability report. Lalu selanjutnya yaitu alokasi dana CSR dari anak perusahaan kita di Sumatera Selatan juga, yaitu PT Abiputra Bina Inter untuk tahun 2023 mengalokasikan dana sebesar Rp9.100.000 yang disalurkan melalui 2 program, yaitu program pendidikan dan program donasi serta dana sponsor. Untuk program pendidikan, anak perusahaan kita Abiputra mengalokasikan dana sebesar Rp4.450.000. Alokasi ini meliputi pemberian dana untuk penimbunan tanah di SD Desa Sebali, pembinaan kelompok tani peduli api Desa Sebali, serta bantuan bodi protektor untuk Padepokan Pencaksilat agar dapat mengikuti kejuaraan. Meskipun fokusnya pada pendidikan, program ini juga menyentuh aspek kesiapsiagaan lingkungan dan pengembangan bakat pemuda di lingkungan sekitar. Lalu selanjutnya yaitu pada program donasi dan dana sponsor, total dana yang kita salurkan yaitu mencapai Rp4.650.000. Program ini mencakup pemberian dana untuk perayaan HUT RI di Kecamatan Tanjung Lago dan bantuan semen untuk Desa Dasi. Ini menunjukkan kontribusi perusahaan kita dalam mendukung kegiatan komunal dan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Total dari rincian yang sudah saya sebutkan tadi itu sebesar Rp9.100.000, yang artinya ini juga sudah sesuai dengan total dana yang kita ungkapkan di laporan sustainability report. Lalu selanjutnya yaitu alokasi dana CSR anak perusahaan kita di Sumatera Selatan, yaitu pada PT Ina Zevanya Ataya untuk tahun 2023 yaitu sebesar Rp23.750.000. Dana ini disalurkan melalui 4 program, yaitu program lingkungan, program pendidikan, program donasi dan dana sponsor, serta program kesehatan.
Dalam program lingkungan, anak perusahaan kita dengan CFA-nya mengalokasikan dana sebesar 19.250.000 mencakup pemberian bantuan material batu untuk desa Beringin Makmur 2 dan bantuan untuk perbaikan jalan desa. Program ini menunjukkan komitmen perusahaan kita dalam mendukung perbaikan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yaitu selanjutnya untuk program pendidikan, total dana yang dikeluarkan anak perusahaan kita yaitu 500.000. Dana ini emang relatif sangat kecil sih ya, tapi ini merupakan inisiatif dari perusahaan kita untuk mendukung kegiatan positif bagi masyarakat, untuk pengembangan fisik dan mental masyarakat, khususnya pemuda. Lalu untuk program donasi dan dana sponsor, anak perusahaan kita dengan CFA-nya menyalurkan dana sebesar 3.500.000. Program ini mencakup bantuan sosial dan keagamaan seperti perbaikan bangunan dan musola, dukungan untuk proyek TNI dan untuk pramuka, serta bantuan untuk korban kebakaran rumah. Ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan di komunitas sekitar. Lalu untuk program terakhir yaitu program kesehatan, dana yang dialokasikan oleh anak perusahaan kita INASEPA-nya sebesar 500.000. Dana ini diberikan sebagai bantuan kepada Puskesmas Beringin Makmur 2. Kontribusi ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap fasilitas kesehatan dan yang melayani masyarakat sekitar. Dari total keseluruhan dana yang sudah saya sebutkan, PT INASEPA-nya mengalokasikan dana sebesar 23.750.000 yang artinya nominal ini sudah sesuai dengan yang kita ucapkan di sustainability report. Demikian laporan alokasi dana CSR pada perusahaan pusat dan perusahaan anak kita. Perusahaan kita selalu berkomitmen untuk terus menjalankan program CSR yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Salsa dan Bu Ina atas pemaparan realisasi dananya. Lalu bagaimana Pak atas laporan kelanjutan kita, apakah sudah sesuai dengan laporan GSI? Terima kasih saya Pak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan standar GRI yang ada di perusahaan. Saya akan menjelaskan penerapan GRI 102, 103 dan 200. Ini kan saya mulai dari GRI 102 yaitu tentang pengelolaan umum di PT kita, di mana GRI 121 dengan 13. Di sini kita terkait kesesuaian kita memiliki 40%. Kesesuaian kita terdiri dari 121 tentang organisasi, nama organisasi itu perusahaan tidak bernama. Yang 122 memiliki sektor kegiatan media berjasa, dan 103 itu kita memiliki penjelasan terkait proses kita di komersial dari duit. Dan terkait di 104 yaitu sesuai dengan hasil kita terkait dengan transportasi itu sudah perusahaan dan lain-lainnya, dan tidak sesuai ini ada di GRI 129 dan 110 terkait itu terkait rantai pasokan, di mana seharusnya PT kita itu menjaga tentang rantai pasokan seperti pemasok utama, pengolahan, pemasok dan dampak lingkungan sosial, dan tidak sesuai dengan terkait dengan GRI itu di GRI 10, di mana seharusnya saya melaporkan perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya. Dan terkait GRI 112 sampai dengan 2012 strategi, di sini perusahaan kita memiliki kesesuaian sebesar 20%, di mana terkait itu ketidaksesuaian di GRI 115, di mana terkait dampak penting dan kemudahan ruang. Sini PT kita seharusnya menyadari terkait dampak terhadap ekonomi, hubungan dan risiko PT kita mereka yang saat itu perlu mengungkapkan ruang yang unggul tentunya. Dan terkait GRI 112 sampai 2015, di sini perusahaan kita itu menerapkan 100%, di mana nilai PT kita itu kita terapkan dan ditawarkan di GRI kita, yaitu nilai seperti sinergi, antusias, wawasan, dan integritas dan tanggung jawab. Dan terkait GRI 2017, PSBK ini semua bisa dalam masalah kita. Di sini kita memiliki mekanisme untuk saling dan masalah yang timbul, seperti kita memulai dengan disiplin, dengan lingkungan, dan kemudian kita saling pengaduan seperti itu kan, community work terkait pengaduan untuk pelanggaran lingkungan dan sosial, pelanggaran dan etik. Ini saya akan menjelaskan terkait GRI 118 dan GRI 119. Ini sesuai kita dengan GRI standar itu. Temponya di pendek. Di sini ketersesuaian kita dengan GRI standar kita itu sebesar 50%, di mana GRI 115 kita sesuai dengan struktur organisasi. GRI 115 terkait integrasi nominal kita sudah sesuai terkait dasar kita melakukan mengenai integrasi nominal pada tanggung jawab direksi, komisaris, komite yang membayar
kita sudah belum sesuai karena tidak melakukan tanggung jawab eksekutif untuk konflik ekonomi, lingkungan dan sosial. Di desa 221 kita tidak belum sesuai karena kita belum melakukan konsultasi dengan para persangkutan mengenai konflik ekonomi, lingkungan dan sosial. Terkait di desa 222, sini kita sudah sesuai karena kita memberikan informasi komposisi badan tanah ini seperti DLPS hingga komputer. Terkait di desa 223 sini kita sudah sesuai karena kita melakukan mengenai ketua badan atau tertinggi yaitu DLPS di mana sebagai organ yang mengontrol tertinggi dari pengambil keputusan dan dewan komisaris sebagai fungsi pengawasan beserta direktur sebagai punya tanggung jawab pengurusan perusahaan. Baik, di 124 di sini kita harus sesuai karena kita melakukan koordinasi dan bagaimana cara memilih badan tata kelola tulis sehingga dengan transparansi. Terkait di 1 sampai 25 terkait konflik kepentingan sih sesuai karena kita melaporkan terkait transparan terkait kebijakan dan prosedur tidak ada benturan kepentingan di perusahaan kita. Di GS 126 jadi kita harus sesuai karena PT kita belum melaporkan peran badan tata kelola tulis dalam menetapkan tujuan, nilai-nilai dan strategi hanya menjelaskan tanggung jawab badan tata kelola tertinggi. Kayak di 127 sini kita harus sesuai karena kita tidak melaporkan penetapan badan tata kelola tertinggi. Kayak di 128 sini kita harus sesuai juga terkait kita melaporkan terkait evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi. Terkait dari sudut dan tidak sesuai karena kita melakukan terkait identifikasi dan pengembangan topik sepeda ekonomi, lingkungan dan sosial. Di 2030 di sini kita sudah sesuai karena kita melakukan bagaimana efektivitas manajemen risiko dengan dijaga sesuai arahan direksi dan menerapkan prinsip 300 terhadap terkait manajemen risiko. Terkait dari 131 di sini kita sesuai karena kita melaporkan terkait identifikasi terkait topik ekonomi, lingkungan dan sosial dan melakukan tinjauan permasalahan di dia masih terdapat kelemahannya. Terkait dari 132 di sini kita belum sesuai karena kita tidak melakukan posisi atau komite tertinggi penunjuk terkait laporan berkelanjutan hanya mengajukan diskusi dan juga tidak menjawab dari tujuan badan tata kelola tinggi. Terkait 123 nanti kita harus sesuai karena kita tidak melakukan terkait mengkomunikasikan hal-hal kritis. Terkait dari 134 sini kita harus sesuai juga karena seharusnya kita melakukan lima total maka ada identifikasi sesuai data ekonomi, lingkungan dan sosial sektor bagaimana cara kita kegiatan. Terkait kebijakan demonetisasi dari 122 ini sesuai karena kita melakukan terkait kebijakan demonetisasi ditentukan oleh pemegang saham dan mendapat surat presidensi di nomor 6 tahun 2012. Dari 136% terkait ini proses untuk menentukan demonetisasi kita sudah sesuai karena melakukan proses menentukan demonetisasi seperti besaran upah, demonetisasi serta terlibatan semua kepentingan dalam penetapan demonetisasi. Dari 137 kita sudah sesuai karena melakukan terlibatan para kelompok kepentingan dalam demonetisasi seperti dalam penetapan demonetisasi besaran dan tunjangannya. Terkait biaya subsidi bulan sini kita belum sesuai karena kita tidak melaporkan rasionalisasi pembangunan hanya menggunakan angka peneliti sebagai perbandingan saja. Terkait di sudut 29 sini kita belum sesuai juga karena kita tidak melaporkan persen kenaikan dalam beberapa pembangunan dan hanya jelas hanya angka lalu turun dari tahun sebelumnya. Terkait dari 140 44 terkait dengan kepentingan di sini secara keseluruhan dan secara bisa kita menerapkan komunikasi yang dimana di ayat 40 kita sudah sesuai karena kita melaporkan kelompok produk kepentingan seperti penasihat pemegang saham, karyawan, regulator, pelanggan, media, kontak dan masyarakat sekitar. Kita sudah terkait dengan kolektif. Di sini kita melakukan kejadian kolektif yang jelas dalam berlaku Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 11 dan begitu yang memiliki kejadian tidak bersama. Dari 122 ini kita sesuai juga karena kita menanyakan bagaimana mengidentifikasi dan memilih produk terkait dengan analisa pola interaksi dan sifat dan kegiatan dengan kegiatan bisnis. Terkait kasus dari 43 sini kita belum sesuai karena kita belum melaporkan pendekatan untuk keterlibatan pembangun kepentingan. Terkait dari 124 ini kita sesuai karena kita melaporkan topik utama dan hal-hal yang diajukan bisa juga isu terkait seperti batasan laporan dan pihak lain dalam apa. Terkait dari 125
2040 dan di sini kita sesuai kita menerapkan sebesar 75%, di mana dari GI 145 kita belum sesuai karena kita tidak mempunyai desain secara jelas terkait kualitas anak yang dimiliki secara fakultatif dan juga tidak menjadikan alasan pendapat entitas. Dan 146 di sini sudah sesuai karena kita melakukan kondisi laporan batas otomatis harus mencakup prinsip-prinsipnya. Baik GI 146 terkait data kementerian di sini sudah sesuai karena kita melaporkan daftar kementerian yang dilaporkan yaitu terdapat 9 kopi. Terus GI 148 terkait penyajian tentang informasi kita sudah sesuai dalam menjelaskan terkait tidak adanya pernyataan penyajian tentang informasi. GI 149 sesuai karena kita menjelaskan terkait tidak adanya perubahan signifikan dalam laporan. Terkait dengan pelaporan sini kita juga sesuai karena penjelasan seluruh laporan di tahun 2023. Terkait GI 151 kita belum sesuai karena kita hanya laporan berkesinambungan terkait tahun 2022. Dia tidak ada dalam laporan terbaru. Terkait GI 152 di sini terkait status pelaporan yang sesuai karena tapi tidak ada kelanjutan PDB sampai Januari sampai 2023. Terkait GI 253 yaitu biasa kita mencatatkan poin keempat untuk pernyataan mengenai laporan perusahaan dan itu seperti nomor telepon, kemudian media sosial. Terkait GI 154 atau 255 itu sudah sesuai. Dan jadi sebelumnya kita belum sesuai karena kita belum menunjukkan DSA. Terkait GI 103 kita sini hanya 0% karena kita belum sesuai karena kita ada beberapa bagian yang belum kita terapkan seperti yang tersebut kita belum menerapkan keseluruhannya. Jadi kita belum menerapkan sama sekali dari GI 103. Terkait GI 200 di sini kita Kesimpulannya misalnya GI 200 kita menerapkan ada dua kesesuaian, itu sebesar 15% dari keseluruhan GI 200. Kalau dari GI 100 secara keseluruhan kita menerapkan sebesar 68% dari keseluruhan yang ada di GI 100 tersebut. Dan kita akan dibahas oleh Baik, terima kasih. Bapak telah menyampaikan dari 100 sampai 200. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai GRI 300 dan 400. Pada GRI 301 sampai dengan GRI 301 sampai dengan GRI 303 kita menyampaikan sebesar 33,3%, yaitu kita menyampaikan mengenai 301 mengenai menjelaskan perusahaan kita menjelaskan mengenai penggunaan penggunaan kertas dan juga beberapa upaya untuk meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan. Sedangkan untuk GRI 312 dan GRI 313 kita belum menjelaskan mengenai material input dari daur ulang yang digunakan organisasi serta produk berkalimat dan material kemasannya organisasi. Lalu GRI 321 sampai dengan GRI 325 perusahaan kita menjelaskan sebesar 40% dari keseluruhannya, yaitu perusahaan kita dalam laporan kelanjutannya menjelaskan mengenai GRI 321 konsumsi energi dalam organisasi. Perusahaan kita menjelaskan mengenai penggunaan energi terbarukan dan juga energi tidak terbarukan serta upaya pengendalian emisinya. Lalu pada GRI 302/3 soal intensitas energi, perusahaan kita menjelaskan mengenai intensitas energi yang menggunakan tabel yang ada pada laporan kelanjutan kita. Lalu pada GRI 304/1 sampai dengan GRI 344 dalam keanekaragaman hayati. Pada GRI 304/1 ini perusahaan kita belum sesuai karena belum melaporkan mengenai lokasi operasi memiliki disewa, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati di luar kawasan lindung. Pada GRI 304/2 dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati, perusahaan kita sudah menjelaskan mengenai dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati. Untuk GRI 305 sampai dengan GRI 305/7 kita menjelaskan sebesar 28%. Untuk GRI 305/7 mengenai emisi, kita melakukan bahwa untuk total keseluruhan emisi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 perusahaan mengalami emisi mengalami kenaikan sekitar 11%.
sampai dengan GRI 365 pada laporan ajuan dan juga perusahaan kita melaporkan sebesar 20% dari keseluruhannya, yaitu pada GRI 363 untuk perubahan yang signifikan. Perusahaan kita melaporkan bahwa pada tahun 2023 tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada tahun yang berjalan. Tapi GRI 371 pada kepatuhan lingkungan, perusahaan kita melaporkan bahwa tidak ada kebijakan pihak yang dilakukan oleh perusahaan kita pada tahun 2023. Untuk GRI 308/1 sampai dengan GRI 308/2 tentang penilaian ekonomi masuk, perusahaan kita belum menjelaskan mengenai seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan dan juga belum menjelaskan mengenai dampak lingkungan negatif dalam rangkaian pasokan dan tindakan yang telah diambil. Secara keseluruhan untuk GRI 300, perusahaan kita belum menjelaskan dalam laporan keberlanjutannya sebesar 20%. Lalu selanjutnya untuk GRI 400, pada GRI 401/1 sampai dengan GRI 401/3 untuk kepegawaian, perusahaan kita menjelaskan sebesar 33%, yaitu pada bagian 401/2 mengenai kebijakan yang diberikan kepada setiap karyawan per waktu. Dalam laporan keberlanjutan perusahaan kita telah menjelaskan bahwa kita memberikan kebijakan kepada karyawan per waktu. Untuk step 402/1 untuk hubungan ketenaga kerjaan manajemen, perusahaan kita belum menjelaskan mengenai periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Selanjutnya untuk GRI 403/1 sampai dengan GRI 403/10 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan kita menjelaskan sebesar 30%, yaitu pada GRI 403/2 perusahaan melaporkan mengenai pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko dan investigasi insiden. Lalu untuk GRI 403/2, perusahaan secara rutin melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan. Lalu pada GRI mengenai kesehatan dan keselamatan kerja untuk K3, perusahaan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi karyawan-karyawan dengan pekerjaan yang berisiko tinggi seperti karyawan bagian penyemprotan, karyawan pembentukan, petugas gudang, dan karyawan teknik atau workshop. Pada GRI 403/3 juga perusahaan telah memberikan layanan kesehatan kepada karyawan, yaitu klinik yang mempekerjakan 2 dokter umum, 1 dokter gigi, dan 2 bidan. Selanjutnya pada GRI 403/5, perusahaan telah memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menerapkan keselamatan kerja. Pada GRI 403/9, perusahaan melaporkan adanya pemenuhan kecelakaan kerja yang terjadi yang menyebabkan cedera ringan sampai berat. Selanjutnya untuk GRI 410/1 pada keamanan, perusahaan belum menjelaskan mengenai tugas keamanan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia. Pada GRI 412 mengenai penilaian HAM, perusahaan juga belum menjelaskan mengenai operasi-operasi yang telah melewati tinjauan HAM atau penilaian dampaknya. Lalu untuk GRI 413/1 sampai dengan strip 2 mengenai masyarakat lokal, perusahaan hanya menjelaskan mengenai environmental dan peningkatan kapasitas operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan. Selanjutnya untuk GRI 414/1 sampai dengan GRI 414/2 penilaian sosial pemasok, perusahaan belum menjelaskan mengenai seleksi pemasok baru yang menggunakan kriteria sosial. Lalu pada GRI 419/1, perusahaan belum menjelaskan mengenai kebijakan politik dalam kontribusi politik. Pada GRI 416, perusahaan belum juga memberikan laporan mengenai penilaian kesehatan dan keselamatan kerja. Terakhir untuk GRI 419/1 pada laporan sosial ekonomi, perusahaan melaporkan bahwa perusahaan telah mengikuti peraturan undang-undang dan menjalankan pajak perusahaan dengan baik. Secara keseluruhan pada GRI 400, perusahaan melaporkan sebesar 17,5%. Terima kasih sekian untuk laporan GRI. Terima kasih Pak Nova dan Pak Sandi atas pemaparan laporan keberlanjutannya. Dan dengan pertanyaannya
selanjutnya saya katakan rapat tahunan ditutup dan semoga seluruh keputusan yang telah diambil dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberlanjutan perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelas apa ya? Iya, masih. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi ini. Sosialisasi ini kami lakukan untuk menyampaikan tindakan preventif guna pencegahan kebakaran agar yang lalu tidak terjadi kembali. Saat ini perusahaan kami sudah menambah memantau, membuat tempat bakar di area rawan dan melatih tim pemadam di lapangan. Kami juga akan membentuk kelompok tani peduli api di desa ini. Saat ini kami juga sedang membuat sistem pelaporan cepat dan deteksi dini agar masyarakat yang melihat api dapat segera melapor kepada perusahaan kami. Saya Mantek, saya bersama Bapak Ibu juga sebagai perwakilan masyarakat bersyukur atas kegiatan positif dari desa berupa pemantau dan setelahnya. Namun kami juga berharap mengenai pelatihan pemadamannya bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan kami juga bisa saling bantu jika kejadian yang saja bisa terulang ini untuk kedepannya. Jadi Terima kasih. Demikian pemaparan progres pada perusahaan PT Desa dan Sawit Tbk. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.